kejutan untuk Ayudhya. Kenapa, Kak? Ada apa, Kak? Kaki aku sakit. Den Ayu kemarin jalan sendirian. Pasti ada yang gak beres. Yuk. Den Ayu! Den Ayu! Den Ayu di mana? Den Ayu! Den Ayu! Den Ayu kenapa? Den Ayu! Den Ayu! Tadi saya temukan tergeletak di pinggir sungai. Siap, ternyata dia masih hidup. Terima kasih Gusti, kau telah menyelamatkan adikku. Ayah, ayo kita bawa dia masuk. Iya. Terima kasih banyak di sana, sudah membantu anakku ke sini. Terima kasih banyak. Iya. Ayo ya. Ayo masuk. Apa yang sebenarnya terjadi, Ayudhya? Tadi Ayudhya terpeleset di sungai, Ayah. Memang tadi sangat licin di sana. Awalnya aku yang terpeleset di sungai, namun Ayudhya datang menolongku. Ayah, malah dia yang terpeleset ya. Ayudhya, kamu tidak apa-apa kan? Aku sangat khawatir sekali. Aku tadi sudah berteriak minta tolong ya, tapi di sana tidak ada orang. Aku panik sekali, tidak tahu harus berbuat apa. Ayudhya, terima kasih Gusti kau telah menyelamatkan adikku. Maafkan aku ya. Aku tidak bisa menjaga adikku dengan baik. Iya. Raden, wanita cantik yang saya ceritakan. Wah, luar biasa sekali. Mereka itu kan putrinya Raden Pandu. Pasti akan sangat menyenangkan sekali kalau aku bisa memiliki salah satu dari wanita cantik itu.
betul apa yang tadi kamu bilang? Memangnya aku bilang apa tadi? Kamu tadi bilang kalau saudara kembar aku itu cantik. Dan kamu ingin sekali memiliki salah satu dari kami. Oh, iya, memang kalian berdua sangat cantik. Tapi pasti akan sangat sulit sekali bagiku untuk bisa memiliki salah satu dari kalian. Karena ayahmu kan sangat sakti mandraguna dan tidak pernah membiarkan seorang pun pemuda-pemuda kampung ini untuk mendekati kalian. Kalau kamu memang ingin memiliki salah satu dari kami, bisa kok, tanpa ayahku perlu tahu. Caranya? Setelah aku pikir-pikir, sepertinya aku sadar kalau kamu itu sebetulnya tidak jahat padaku. Kamu juga tidak pernah melapor atau mengadu pada ayah. Selama ini aku yang salah karena terlalu curiga padamu. Tidak apa-apa, Kayu. Aku senang Kayu Kumara berbicara seperti itu. Dia, besok aku mau mengajak kamu jalan-jalan ke pinggir hutan melihat kupu-kupu. Tapi kamu yang minta izin pada ayah ya. Ayo dia, ayo cepat. Iya kak, pelan-pelan. Di sana kupu-kupunya banyak. Dia ke hutan Karangkates. Kita umpatkan dia ke ular raksasa sesuai perintah Ayu Kumara. Cepat. Ternyata Ayu Kumara sudah merencanakan ini semua. Bagaimana? Mengapa dia begitu jahat padaku? Sekarang bawa dia ke hutan Karangkates. Kita umpatkan dia ke ular raksasa sesuai perintah Ayu Kumara. Cepat. Ternyata Ayu Kumara sudah merencanakan ini semua. Bagaimana? Mengapa dia begitu jahat padaku?
ularku. Ini yang tahu. Kelemahan ular itu ada di kepalanya. Dari semua gadis-gadis di kampung ini, cuman kamu yang paling cantik. Iya kan? Hah? Kang Mas bisa aja. Ayo dia. Ayo dia. Ayo kejar dia sekarang, cepat. Bunuh dia sekalian, ayo cepat. Cepat-cepat. Apaan tuh? Iya. Jangan-jangan suara ular raksasa. Kabur, kabur. Mana dia? Maaf, Den. Dia berhasil lolos dan dia masuk ke dalam hutan. Iya, Den. Di sana gelap dan seram. Ya, tapi kenapa dia bisa masih hidup? Kenapa? Kami juga tidak tahu, Den. Ya, Den. Kita sudah melakukan semua apa yang disuruh sama Den Panji. Apa kalian? Kalian itu masih jadi guna. Bisa membunuh satu orang perempuan saja tidak bisa. Awas ya kalian. Kalau sampai rencana ini gagal, aku akan bilang pada ayah kalau kalian semua sudah memperkosa aku. Biar ayahku membunuh kalian semua. Tunggu dulu, Ayu Kumara. Ini kan juga bukan sepenuhnya salahku. Cukup. Tak punya alasan. Pulang sekarang. Ayo. Kemana mereka? Sudah larut malam begini mereka belum juga kembali. Kirani! Lestari! Kalian tahu kemana putri-putriku pergi? Apa mereka pergi bersama orang lain? Dan Ayu, dia dan Ayu Kumara hanya pergi berdua saja, Kanjeng Doro. Iya, Kanjeng Doro. Tadi Den Ayu dia hanya bercerita, katanya mau pergi mencari kupu-kupu bersama Den Ayu Kumara. Bukannya Den Ayu dia sudah berpamitan dengan Kanjeng Doro? Iya, mereka sudah berpamitan dengan saya. Tapi kenapa sudah larut malam begini mereka belum juga kembali? Sudah. Kalian boleh kembali. Ayu Kumara, dari mana saja kamu? Hah? Mana adik kamu Ayu dia? Maafkan aku, Ayah. Tadi aku terpisah dengan Ayu dia. Tapi ternyata dia malah sengaja meninggalkan aku. Waktu aku mencarinya, dia malah sedang asik bersama pemuda-pemuda dari desa seberang. Ayu dia meninggalkan kamu di tengah hutan dan pergi dengan pemuda-pemuda desa.
tidak membohongi ayah kan? Ayah tidak percaya padaku. Buat apa aku bohong ya? Kalau ayah tidak percaya, nanti tanya saja sama Ayu dia kalau dia pulang. Sekarang di mana terakhir kamu bertemu dengan Ayu dia? Di pinggir hutan dekat perbatasan desa. Ayu dia? Kenapa kamu berantakan begini? Ayu dia? Ya ampun, kamu dari mana saja? Pemuda-pemuda tadi tidak kurang ajar kan sama kamu? Awas kalau kamu berani cerita yang sebenarnya sama ayah. Ayu dia, tadi aku melihat kamu bersama 3 pemuda. Mereka gak kurang ajar kan sama kamu? Ayu dia, tolong kamu jawab, apa yang terjadi? Kenapa kamu diam? Apa yang terjadi? Ayo dia jawab! Apa yang terjadi? Aku tidak boleh membentaknya. Aku tidak boleh melanggar sumpahku pada Dewi Guru Mas. Ayo dia. Apa yang terjadi sebenarnya? Ayah, sudahlah ayah, jangan dipaksa. Mungkin Ayu dia lelah. Lain kali aku yang akan lebih menjaga Ayu dia kalau kita sedang pergi keluar ya. Lebih baik sekarang aku antar Ayu dia masuk ke kamar ya. Ayo bangun. Cepat sekarang kamu. Bagaimana caranya kamu bisa selamat dari ular raksasa itu? Ayo Firma. Aku ditombol sama. Dan ketika tarik putus, aku disuruh lari olehnya. Siapa dia? Siapa? Aduh, sungguh aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dengar, aku tidak mau ayah tahu tentang kejadian. Ngerti? Iya kak. Awas, berani buka mulut dari sini Ayu. Ngapain kalian sini? Hah? Ini kami disuruh Kanjeng Doro mengantarkan wedang jahe dan kain untuk membasuh lukanya Den Ayu dia. Awas ya, awas kalau sampai di antara kalian ada yang berani buka mulut tentang kejadian ini. Dan aku rasa Ayu dia tidak butuh wedang jahe ini. Kanjeng Doro, ada tamu datang dari kerajaan Madangkara. Persilakan mereka masuk. Salam hormat Paman Pandu Jaya Gotama. Saya Linggapatra Destara dari kerajaan Madangkara. Dan ini Angga Dwi Saputra, adik hamba. Jadi kalian berdua anak Kang Mas Prabu Brahma Lesmana, Raja Madangkara? Betul, Paman. Lihat sekarang, kalian berdua sudah tumbuh dengan besar dan gagah. Kalian berdua pasti sudah banyak belajar ilmu kanuragan dari ayah kalian. Bagaimana kabar ayah kalian? Puji syukur Raden. Romo dalam keadaan sehat dan beliau menitipkan salam hormat kepada Raden. Ini ada surat dari Romo. Harap diterima.
ayah kalian meminta kalian belajar ilmu kanuragan padaku. Padahal ayah kalian itu terkenal sekali sebagai pendekar sakti mandraguna dan disegani oleh seluruh pendekar di tanah Jawa Timur ini. Betul, Paman. Kanjeng Romo memerintahkan pada kami untuk belajar ilmu kanuragan pada pendekar sakti dan bijaksana seperti Paman. Dan kami juga harus mematuhi semua perintah Paman. Kami harap Paman bersedia menerima kami sebagai murid. Mungkin inilah saatnya telah datang jodoh untuk putri-putriku. Dua pemuda ksatria, putra sahabatku. Baiklah, aku akan menerima kalian berdua sebagai murid. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kalian berdua harus menikah dengan putri kembali. Kalian tidak perlu khawatir. Putriku tidak akan mengecewakan kalian. Putriku itu sudah terkenal sekali kecantikannya di Kadipaten ini. Kalian tidak percaya? Lihat saja ayahnya. Putri kembarku ini aku rawat sendiri sejak mereka bayi. Ibunya meninggal dunia pada saat melahirkan mereka. Memang banyak kendala yang saya alami. Nah, ini mereka. Bagaimana? Benar kan? Apa yang Paman katakan sama kalian? Putri kembar Paman tidak akan mengecewakan kalian. Yang ini Ayu Kumar. Dan yang ini Ayu dia. Putriku, perkenalkan pada kalian putra mahkota Madangkara, Pangeran Lingga Patra Destara. Dan yang ini adik, Pangeran Angga Dwi Satria. Aku harus menjadikan Lingga sebagai suamiku, karena dialah putra mahkota yang kelak akan menjadi Raja Madangkara. Dan itu artinya aku akan menjadi permaisuri kerajaan terbesar di pulau ini. Ayah! Kenapa kalian masih di sini? Pergi! Ayo cepat! Ayo pergi cepat! Bagaimana kau mau jawab? Ayo jawab dengan jujur. Kang Mas Angga itu adalah laki-laki yang membantu kamu waktu di hutan, kan? Iya kan? Ayo jawab. Iya. Kamu gitu sekarang kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bisa membuat Kang Mas Angga itu bunuh kamu. Jangan sampai dia menceritakan cerita yang sebenarnya pada ayah. Ngerti? Ngerti? Iya, aku ngerti. Ayah, aku sudah memasak masakan istimewa untuk ayah. Baik, Kumara. Mari. Ayo dia. Aku sangat senang akhirnya aku bisa lagi bertemu dengan kamu. Aku sangat khawatir keadaan kamu waktu itu. Kamu baik-baik saja kan? Dan kamu harus menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada
baik-baik saja, Kang Mas. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena Kang Mas sudah menyelamatkanku. Tapi ada sesuatu hal yang ingin aku bicarakan sama Kang Mas. Dan aku ingin minta tolong sama Kang Mas. Tentu saja. Tolong lupakan yang terjadi waktu itu. Tapi Jangan tanyakan pada aku atau siapapun, karena aku tidak bisa menceritakannya, Mas. baiklah. Aku tidak akan bertanya lagi soal itu. Tidak akan membiarkanmu bahagia, Raden. Lihat saja nanti. Menurut saya, Pangeran Angga dan Den Ayudhya memang ditakdirkan untuk bersama. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Iya, soalnya Pangeran Angga orangnya baik sekali dan Den Ayudhya lemah lembut. Cocok sekali. Iya, yang satunya tampan, yang satunya cantik. Benar-benar serasi, seperti di dalam dongeng kayangan. Kalian bisa saja. Kitab Gamalama ini berisi tentang semua ilmu kanuragan yang aku miliki, dan juga ilmu kanuragan yang dimiliki oleh lawan tandingku. Dan semua pertarunganku selama bertahun-tahun aku tuliskan dalam kitab ini. Banyak pendekar yang akhirnya kalah dalam bertarung karena mereka menganggap remeh lawan-lawannya. Mereka jadi tinggi hati dan tidak mau belajar dari lawannya. Pesanku untuk kalian, jangan pernah meremehkan orang lain. Kanjeng Doro, ada utusan dari kerajaan Pajajaran. Silakan dia masuk. Baik, Kanjeng Doro. Salam hormat, Raden Pandu Jayakotama. Nama saya Jakalangi. Saya diutus oleh Prabu Siliwangi untuk menyampaikan kabar penting. Jadi saat ini sedang terjadi pemberontakan di bumi Parayangan. Dan pemberontakan itu sendiri diduga dipimpin oleh adik tiri dari Prabu Siliwangi. Betul, Raden. Itu sebabnya Prabu Siliwangi sangat mengharapkan kedatangan Raden untuk bertukar pikiran. Apakah Prabu Siliwangi sudah membicarakan permasalahan ini di depan petinggi-petinggi istana? Belum, Raden. Karena kemungkinan besar para petinggi istana itu sudah ada yang menjadi pengkhianat dan mereka mendukung gerakan pemberontakan. Kalau permasalahannya seperti itu, memang akan sangat membingungkan. Jadi setiap tindakan harus benar-benar dipikirkan dengan baik-baik dan jangan gegabah. Ya, Prabu Siliwangi saat ini sedang mengumpulkan orang-orang kepercayaannya, termasuk para sahabat-sahabatnya di luar kerajaan, yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Baiklah, aku akan berangkat hari ini juga ke Pajajaran bersama kamu, jangan. Putri-putriku, ayah akan pergi cukup lama. Ayah ingin kalian akur dan saling menjaga. Iya. Lingga, Angga, Paman minta maaf karena Paman tidak bisa melanjutkan untuk melatih kalian. Tapi ini kitab Gamalama, kalian bisa pelajari selama Paman pergi. Paman juga menitipkan putri-putri Paman kepada kalian. Jagalah mereka seperti kalian menjaga diri kalian sendiri. Paman sangat mengandalkan kalian untuk itu. Jaga lagi. Ini kesempatan untuk menyingkirkan Ayudhya dari hidupku.